Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Zahani dengan NIM 180384205007. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Protista. Jangan lupa simak videonya ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari protista. Apa itu protista? Nah, protista berasal dari bahasa Yunani protos dan sitos. Protos berarti awal atau mula-mula, sedangkan sitos berarti menyusun. Sehingga protista adalah makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti. Baik, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana munculnya Kingdom Protista. Kita lihat latar belakangnya. Pada awalnya hanya ada Kingdom Animalia dan Kingdom Plantae. Nah, Animalia ini biasanya memiliki alat gerak kemudian tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mengapa? Karena tidak mempunyai klorofil, sehingga biasanya Animalia ini bersifat heterotrof. Sedangkan Plantae ini mempunyai klorofil, tidak punya alat gerak tetapi dia bisa berfotosintesis. Nah, kemudian ada organisme yang memiliki ciri yang dipunyai oleh Animalia dan Plantae, memiliki alat gerak yang biasanya dimiliki oleh Animalia dan mempunyai klorofil, sehingga bisa berfotosintesis. Itu adalah ciri dari tumbuhan. Tetapi, organisme ini ketika tidak memiliki cahaya, dia tetap bisa hidup karena bersifat heterotrof. Nah, Kingdom Protista inilah nanti dia mirip hewan, tumbuhan, dan ada juga yang mirip dengan jamur, sehingga dimasukkan ke dalam Kingdom Protista. Nah, protista ini ada yang menjadi sumber indikator minyak bumi loh. Itu adalah fungsi dari protozoa atau protista yang mirip hewan. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit pada manusia yang masuk ke kelompok protozoa. Kemudian bisa berperan sebagai kosmetik yang masuk ke kelompok alga dan menjadi bahan pangan yang berprotein tinggi, atau bisa juga berperan sebagai dekomposer yang biasanya masuk ke dalam kelompok protista yang mirip jamur. Nah, kemudian ciri-ciri dari protista ini yang pertama terdiri dari satu sel uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang kedua, eukariot sederhana. Meskipun masih sederhana struktur tubuhnya, maka jika eukariot berarti sudah memiliki membran inti atau intinya sudah sejati. Yang ketiga, cara hidup ketika mendapatkan makan ada yang bersifat heterotrof. Ini adalah protista yang mirip hewan dan protista mirip jamur karena tadi tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Nah, ada yang dapat berfotosintesis yang bersifat autotrof, itu adalah kelompok alga. Nah, ciri berikutnya yaitu memiliki alat gerak. Kemudian yang kelima, hidupnya berkoloni, kelompok atau soliter sendiri-sendiri. Yang keenam, habitatnya sendiri itu dia suka hidup di tempat yang lembab atau berair, tapi ada juga yang hidup di dalam jaringan organisme lain. Nah, kemudian reproduksi dari protista biasanya bisa secara aseksual atau membelah diri melalui pembelahan binar, juga konjugasi, kemudian secara aseksual dengan penyatuan dua gamet. Ada yang disebut dengan isogami, yaitu sama bentuk dan ukuran gametnya, dan gametnya bersifat motil. Oogami, ukuran dan bentuk berbeda, gametnya bersifat imotil, dan anisogami, ukuran dan bentuknya berbeda. Itu bersifat motil. Perbedaan dari oogami dan anisogami yaitu imotil biasanya gametnya tidak bergerak. Kemudian klasifikasi filum protista berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, ciliata atau cilia yang memiliki alat gerak yaitu bulu getar. Yang kedua, flagellata atau flagel yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Dan yang ketiga, rhizopoda yang memiliki alat gerak kaki semu, dan sporozoa yang tidak memiliki alat gerak dan tidak punya kaki semu, namun masih bisa bergerak dalam tubuh organisme lain karena bersifat parasit. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.